Shalom sahabat Kristus, berjumpa kembali dalam Pastor Talk, program renungan dari Gereja Zion Church of Christ. Apa kabarnya saudara? Saya berdoa agar kita semua dalam kondisi sehat dan agar firman Tuhan yang akan kita dengar membuat kita semakin mencintai dan semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Judul yang akan saya bawakan hari ini adalah Ku Terpesona. Waktu kami berjalan-jalan ke pulau dengan keluarga untuk liburan, anak saya yang pertama sedang bermain ombak di tepi pantai. Tiba-tiba dia bilang bahwa kacamatanya hilang terkena ombak. Dia sudah berusaha mencari, tapi tidak ketemu juga. Saya bilang sama dia, ya sudah kalau begitu nanti kita beli kacamata yang baru, kita patungan saja 50-50. Maksudnya agar anak saya ke depannya akan lebih bertanggung jawab. Namun tiba-tiba 15 menit berselang, salah satu awak kapal datang kepada kami dan membawa kacamata anak saya. Yang kami bingung, kami tidak pernah melapor atau meminta bantuan untuk mencari kacamata tersebut. Kok awak kapal tersebut bisa tahu dan bisa memberikannya ke kami? Kami cuma bilang, oh ya terima kasih, dan saya saat itu juga langsung bilang ke anak saya, wah Tuhan Yesus baik banget sama kamu, Tuhan Yesus hebat banget. Padahal harusnya sudah tersapu ombak dan hilang gak tahu kemana. Ada juga cerita seorang teman yang AC-nya tiba-tiba berbunyi sangat kencang sekali. Dan dia berdoa kepada Tuhan agar AC-nya tidak rusak, stop berbunyi. Saat dia mau memanggil tukang yang biasa dia panggil, tukangnya sedang pergi. Lalu akhirnya dia coba matikan dulu AC-nya, dia tunggu berapa saat. Dan saat kembali dihidupkan, AC-nya kembali normal. Kejadian sehari-hari yang sebenarnya kalau kita pikir cukup receh, kalau orang bilang, dan mungkin respon kita biasanya, wah beruntung banget kacamatanya ketemu, kamu hoki banget, jadinya gak usah beli lagi. Atau wah untung banget ya AC-nya gak rusak, udah benar, untung juga tukangnya sedang pergi, karena kalau enggak pasti tukangnya datang dan kamu harus bayar biaya mengecek AC. Orang dunia mungkin menganggapnya sebagai suatu keberuntungan, suatu kebetulan. Tapi sebagai orang yang bukan sekedar mengetahui Yesus tapi mengenal Yesus, kita bisa memilih untuk terhubung dengan Tuhan Yesus. Dalam setiap kejadian yang terjadi di dalam kehidupan kita, sekecil apapun tidak ada yang namanya untung atau kebetulan saja. Tapi lebih daripada itu, dalam setiap peristiwa kehidupan kita bisa melihat betapa Tuhan Yesus mengasihi kita. Dan kita bisa bilang Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mempesonaku. Dikatakan dalam Matius 10 ayat 29-32, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Sungguh betapa cintanya Tuhan kepada kita, Tuhan yang sangat baik, yang berkuasa atas segalanya, yang memperhatikan dan mengetahui setiap persoalan dan kebutuhan anak-anaknya. Dikatakan dalam ayat yang barusan bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah seturut kehendak Bapa. Tidak ada yang namanya kebetulan. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita bisa merasakan kasih Tuhan lewat setiap hal yang kita alami, atau kita menganggapnya hanya sebagai hal yang biasa saja? Dikatakan dalam Mazmur
54 ayat 4 dalam kurung 6, sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Dari ayat ini kita menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi semuanya karena Tuhanlah penolong kita. Di saat kita lemah, di saat kita lelah, Dia Tuhan yang menopang kita. Dia yang tahu apa yang kita butuhkan. Dia tahu apa pergumulan hidup kita. Dikatakan juga dalam Efesus 3 ayat 20, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Marilah kita terus mengarahkan hati dan pikiran kita untuk berfokus kepada Tuhan dan meyakini penyertaan-Nya untuk setiap kita. Dia Tuhan yang sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan, dan kita percaya kuasa-Nya selalu bekerja nyata di dalam kehidupan kita. Kasih-Nya, cintanya Tuhan kepada kita selalu membuat kita terpesona. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.